Kedekatan Hendrik, bab 242. Darlin mengambil plastik itu dari tangan Derek, melihat dan berkata, "Kamu sendirian beli begitu banyak, Perlina, apakah kamu itu babi?" "Bukankah karena aku memikirkanmu?" Perlina melihat ke arah wajah imut yang terlihat tidak bersalah itu. Saat tidak ada yang memperhatikannya, siapa yang menyuruhnya untuk membantunya berbohong? Apakah Yos bodoh atau kaya? Apakah seorang anak kecil bisa makan begitu banyak? Dia benar-benar sudah memesan semua paket KFC. Di dalam ruangan kantor pengacara Hercules yang ada di kota, Harry yang sedang kerja tiba-tiba bersin. Siapa pagi-pagi mengatai dia? Dia menerima perintah untuk pergi membeli KFC. Awalnya dia merasa heran dan tidak tahu kenapa bos yang biasanya tidak tertarik dengan makanan berminyak ingin makan. Tapi dia adalah sekretaris yang bertanggung jawab. Jadi dia memesan semuanya agar bosnya bisa memilih. Perlina melihat Derek sejenak, tapi Darlin tidak menyadarinya. Tapi Hendrik yang berdiri di samping sudah menyadarinya. Dia tahu kalau Perlina pasti berbohong. Tapi apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Hendrik pun tidak tahu. "Darlin, biarkan Derek dan Perlina istirahat dulu. Sekalian melihat-lihat tempat ini. Aku sudah menyuruh pelayan untuk mempersiapkan kamar untuk Derek. Biarkan dia lihat suka atau tidak. Kalau tidak suka, aku akan menyuruh orang untuk mengubahnya." Darlin masih tidak tahu kalau Hendrik begitu perhatian. Mereka hanya menginap beberapa hari. Dia juga sengaja menyiapkannya, membuat Darlin merasa tidak enak. "Hendrik, sebenarnya kamu tidak perlu begitu repot. Derek tidur sekamar denganku saja." Perlina tidak mengatakan apapun. 2 tangan dimasukkan ke dalam kantong. Dalam hati sudah memikirkan, Hendrik ini benar-benar pintar. Mempersiapkan kamar untuk Derek agar dia bisa menggunakan kesempatan ini masuk ke kamar Darlin ya. Benar-benar melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya saja. "Tidak apa-apa, kalau Derek tidak suka, kalian juga bisa tidur bersama," Hendrik berkata dengan santai, seperti kalau itu hanyalah niat baiknya, sama sekali tidak ada maksud lain. Saat di TK, teman Derek semuanya memiliki kamar sendiri. Hanya dia yang tidur dengan ibunya. Dia bukannya tidak ingin tidur dengan ibunya, hanya saja dia tidak ingin diketahui temannya dan ditertawai sebagai seorang yang penakut. Berinisiatif mengatakan, "Ibu, aku ingin tidur sendiri." Darlin termenung, tidak menduga Derek ingin tidur sendiri. Tapi memikirkan sifatnya yang angkuh, tersenyum lembut berkata, "Baiklah, Derekku sekarang sudah besar. Derek, Paman Hendrik bawa kamu pergi melihat kamar ya." Hendrik tersenyum dan membungkukkan badan, menyodorkan tangan padanya. Derek menundukkan kepala, melihat tangan besar yang bersih dan lembut. Tangan yang ukurannya berbeda dengan tangan ayahnya. Setelah beberapa detik, dia melihat tatapan Hendrik yang tersenyum. Akhirnya menganggukkan kepala, meletakkan tangan kecilnya di dalam tangan besar itu. Tersenyum manis dan berkata, "Baik. Kalau dengan begitu akan membuat ibu senang, dia akan belajar melakukannya. Dan Paman Hendrik juga terlihat sangat baik pada ibu. Tidak seperti ayah yang hanya bisa membuat ibunya sedih. Dia tidak boleh memikirkan pria itu lagi." Hendrik memegang tangan Derek, berjalan ke dalam kamar. Tidak dipungkiri, anak ini benar-benar sangat imut dan membuat orang tanpa sadar memperlakukannya dengan baik. "Apakah Derek suka buku?" tanya Hendrik. Mengatakan tentang buku, mata besar Derek yang imut pun menjadi cerah.
Senyuman di wajahnya juga menjadi lebih lebar. Ya, suka Paman. Di atas ada ruang buku. Kalau Derek suka, bisa melihat-lihat buku di dalam. Hendrik melihat senyuman yang polos itu dan berkata pada Derek, "Terima kasih Paman Hendrik." Mendengar ada sebuah ruang buku, Derek sangat sulit menyembunyikan rasa senang di tatapannya. Walaupun di rumah ada sebuah lemari buku kecil, tapi dibandingkan dengan sebuah ruangan, ini benar-benar berbeda. Dari dulu dia sudah menginginkan sebuah ruangan buku sendiri. Hendrik tersenyum tipis. Anak kecil benar-benar sangat mudah merasa puas. Dia percaya bisa berhubungan baik dengan Derek. Perlina melihat Hendrik membawa Derek pergi pun bercanda dan berkata, "Darlin, aku rasa Hendrik seharusnya adalah seorang ayah yang baik. Terhadap anak kecil juga sangat sabar. Derek juga sangat menyukainya. Bagaimana kalau kamu menyetujuinya saja?" Asal berkata apaan, kalau bukan karena mengkhawatirkan keamanan Derek, aku tidak akan datang mengganggu Hendrik. Darlin dengan kesal menyindir teman baiknya. Setiap kali sudah mengatakannya, juga tidak lelah. Perlina dengan berlebihan mendesah, "Bukankah ini juga demi kebaikanmu? Kasihan dia yang memiliki maksud padamu. Kamu malah tidak menyukainya." Sudah, kamu tidak perlu mengatakan hal yang tidak ada gunanya lagi. Kalau tidak mau masuk, aku tutup pintu ya. Darlin dengan tidak berdaya menggelengkan kepala dan tidak menghiraukan ejekan Perlina ini, membalikkan badan dan berjalan ke dalam rumah. Perlina merasa tidak menarik, menyentuh hidung dan berjalan ke dalam. Desain di dalam dipenuhi dengan warna yang lembut, terlihat seperti sebuah rumah yang nyaman. Darlin memakai celemek dan masuk ke dapur membereskan sayuran. Perlina mengelilingi rumah sendirian, sambil melihat, sambil menganggukkan kepala. Hendrik benar-benar berusaha keras dan juga sudah mencari tahu, sengaja membersihkan rumah dan mengganti peralatan rumahnya. Semua desain adalah kesukaan Darlin. Memikirkan tujuannya datang hari ini, Perlina pun tertawa tanpa suara. Mengeluarkan ponsel dari kantongnya, mengatur suara dan cahaya. Lalu berjalan ke arah dapur dan memotretnya berkali-kali. Begitu masih tidak cukup, dia pun menzoom kameranya dan memfokuskan pada teman baiknya itu, lalu memotret lagi. Setelah memotret, dia pun memilih beberapa foto. Yang tidak puas dia hapus. Begini saja tentu masih tidak cukup. Harus tunggu aktor prianya datang ikut berakting. Derek masih belum turun dari atas. Sudah kedengaran suara imutnya yang sangat senang. "Paman, buku di ruangan buku itu sangat banyak. Apakah kamu sudah membaca semuanya?" Hendrik dengan lembut berkata, "Hampir semua. Di dalam ada beberapa kamus. Kalau ada yang tidak kamu mengerti, kamu bisa melihat kamus dan juga bisa tanyakan padaku." Wah, Paman hebat sekali. Derek pun berpikir, membaca begitu banyak buku harus menghabiskan waktu berapa lama? Hendrik tersenyum dan mengangkat tangan mengelus kepala Derek, tidak mengatakan apapun. "Derek, kemari, tante bawa kamu menonton televisi." Perlina menyodorkan tangan, menyuruh Derek kemari. Derek dengan heran melihat Perlina yang terlihat aneh. Tetap melangkahkan kaki kecil ke arahnya. Dengan suara kecil bertanya pada Perlina, "Tante, kamu sedang melakukan rencana aneh apa lagi?" "Hush," asal berkata. "Tante adalah orang yang sangat polos. Mana mungkin memikirkan rencana aneh." Perlina menunjukkan wajah serius berkata pada Derek,
Derek memuncungkan bibirnya. "Tante, kalau berbohong hidungmu akan menjadi panjang loh," ucap Derek.